Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar, kelas 3B. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UTS dan UAS dengan mata kuliah model-model konseling. Itu dengan soal yang pertama, teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis ada 5, yaitu asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis, dan interpretasi atas resistensi. Baik, untuk jawabannya yang nomor 1, asosiasi bebas adalah teknik yang digunakan dalam terapi psikoanalisis. Teknik ini menuntut klien untuk mengatakan segala sesuatu yang muncul dalam kesadarannya dengan leluasa, tanpa perlu berusaha membuat uraian yang logis, teratur, dan penuh arti. Selanjutnya, interpretasi. Interpretasi adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama. Dalam KBBI, orang yang melakukan interpretasi disebut interpreter menurut definisi. Interpretasi hanya digunakan sebagai suatu mode jika hal tersebut dibutuhkan. Selanjutnya, analisis mimpi. Analisis mimpi adalah teknik yang digunakan para psikoanalisis untuk memakai mimpi seseorang. Para psikoanalisis percaya bahwa mimpi membuat informasi mengenai pikiran-pikiran yang tidak disadari, harapan-harapan, dan konflik. Secara umum, arti dari analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Baik, saya akan menjelaskan interpretasi resistensi. Resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Selama asosiasi bebas dan analisis mimpi, klien dapat menunjukkan ketidaksediaan untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan pengalaman tertentu. Selanjutnya, yang nomor 2, yaitu dengan soal jelaskan penyebab neo-Freudian. Memisahkan dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Baik, untuk jawabannya, Adler menjadi populer karena konsep inferiority kompleksnya yang tampaknya memiliki efek langsung pada harga diri seseorang dan kesehatan mental secara keseluruhan. Dia juga mendukung karya Nietzsche, sementara Freud tidak menyukai gagasan membaca apapun dari Nietzsche. Cukup mengejutkan. Freud tampaknya telah merangkul beberapa ide Nietzsche. Kemudian dalam publikasi terbarunya sebagai konsep drift kematian atau keinginan bahwa seseorang untuk mati dan dorongan untuk hidup. Yang pertama, Freud adalah ahli saraf Austria, sementara Adler lebih dari seorang dokter medis dan psikoterapis. Kedua, Adler lebih menekankan pada memahami orang secara keseluruhan, sedangkan Freud pada pandangan yang terfragmentasi dari
ego individu, superego, dan prinsip. Yang ketiga, Freud awalnya tidak menyukai prinsip Nietzsche, tidak seperti Adler yang telah menjadi pendukung setia. Terusnya soal yang nomor 3. Coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Baik, untuk jawabannya, ia menemukan bahwa ia dapat mengemukakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku. Eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lainnya sangat berkaitan pada konseling behavior, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Better bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peran maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapat arti yang benar jika ia berbuat sesuatu kemungkinan. Kemudian Pavlov mengatakan eksperimen dengan menggunakan bintang. Namun dengan demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakikat manusia berbeda-beda dengan binatang. Baik, selanjutnya yang nomor 4. Jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Manusia lahir dengan potensi untuk berpikir secara rasional dan tidak rasional. Tidak ada seseorang manusia yang terkecuali dari pemikiran rasional termasuk terapis. Rasional emotif behavior bahwa individu memiliki karakteristik, individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. Selanjutnya yang nomor 5. Jelaskan perbedaan model konseling Carl Rutgers dengan model konseling Treat dan Vector jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Baik, untuk jawabannya, perbedaan model konseling Carl Rutgers dengan model konseling Treat dan Vector dari hubungan antara konselor dan klien adalah model konseling Carl Rutgers atau person centered bertujuan agar klien mencapai tingkat yang lebih tinggi secara mandiri. Fokus pada klien, tidak pada penyajian masalah klien. Terapis tidak memulihkan tujuan spesifik untuk klien. Landasan dari teori person centered adalah memandang bahwa klien dalam hubungan dengan terapis memiliki kapasitas untuk bertahan dan memperjelas tujuannya sendiri. Sedangkan model konseling Treat dan Vector, baik klien maupun konselor, mendiagnosis potensi klien untuk mengawali penempatan dalam kurikulum atau pekerjaan. Setiap individu mempunyai kecakapan dan keinginan untuk mengidentifikasi secara kognitif kemampuannya sendiri. Baik, selanjutnya soal yang nomor 6, yaitu teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Untuk jawabannya, hubungan personal antara konselor dengan klien merupakan inti yang perlu diciptakan dan dikembangkan dalam proses konseling. Dalam kaitan itu, teknik-teknik yang dilakukan selama proses konseling berlangsung merupakan alat yang penting untuk membantu klien memperoleh
kesadaran secara penuh. Selanjutnya yang nomor 7 itu dengan soal jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Kesadaran dan ketidaksadaran. Yang A, pertama, ketidaksadaran spiritual. Ada perbedaan di antara ketidaksadaran spiritual instinktual. Selanjutnya B, kesadaran keagamaan yang tidak sadar dan tertindas, tidak tertutupi. Yang kedua, hati nurani. Hati nurani memiliki keaslian dan ketidaksadaran spiritual dan dibandingkan secara individu dengan insting. Selanjutnya yang ketiga, banyak orang mengabaikan masa lalu mereka sebagai sumber makna kehidupan mereka. Selanjutnya soal yang terakhir itu nomor 8. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang makalah saya yang berjudul model konseling behavioristik. A. Landasan historis konsep. Behavioristik konseling behavioristik membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara perilaku antara pembawaan dengan lingkungan. Perilaku yang dapat diamati merupakan suatu kepedulian dari para konselor sebagai kriteria pengukuran keberhasilan konseling. Karakteristik konseling behavioral adalah berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Selanjutnya memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling, mengembangkan prosedur perlakuan spesifik sesuai dengan masalah klien. Selanjutnya penilaian yang objektif terhadap tujuan konseling. Selanjutnya yang B, hakikat manusia menurut pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioral tidak mengesampingkan pentingnya hubungan klien atau terapis atau potensi klien untuk membuat pilihan-pilihan. Dari dasar-dasar pendekatan tersebut dapat dikemukakan beberapa konsep kunci tentang hakikat manusia sebagai berikut. Tingkah laku manusia diperoleh dari belajar. Kepribadian manusia berkembang bersama-sama dengan interaksinya dengan lingkungannya. Setiap orang lahir dengan membawa kebutuhan bawaan. Manusia bukanlah hasil dari conditioning sosial atau kultural mereka. Manusia tidak lahir baik atau jahat, tetapi netral. Manusia mempunyai tugas untuk berkembang dan semua tugas perkembangan yang harus diselesaikan dengan belajar. Selanjutnya yang C, yaitu hakikat konseling behavioristik. Hakikat konseling menurut behavioral adalah proses membantu orang dalam situasi kelompok belajar bagaimana menyelesaikan masalah-masalah interpersonal, emosional, dan pengambilan keputusan dalam mengontrol kehidupan mereka sendiri untuk mempelajari tingkah laku baru yang sesuai. Yang terakhir yang D, tujuan konseling behavioristik. Tujuan konseling behavior adalah mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simptomatik, yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau penghambatan perilaku yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan kehidupan sosial.
Tujuan konseling behavior adalah untuk membantu konseling membuat respon-respon yang lama yang merusak diri dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat. Mungkin itu saja dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.